telah berhasil membungkam dan permalukan mulut besar Eropa dan Amerika. Iya, setelah dikerdilkan, proyek kesayangan Jokowi ini bukannya jadi kecil, namun malah semakin besar. Makin besar. Sebentar guys, nilai ekspor hilirisasi nikel melonjak sehingga 745% ya. Ratusan lipat kali ganda naik guys. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Guys, dimanapun teman-teman berada, semoga teman-teman sentiasa sehat selalu dan urusan teman-teman dipermudahkan oleh Allah SWT. Oke guys, berita yang luar biasa bagi Indonesia, iaitu kekayaan alam yang pernah ditakuti dan diserang oleh Eropah dan Amerika kini telah menjadi sumber kebanggaan guys, iaitu proyek hilirisasi nikel yang awalnya diremehkan malah semakin berkembang. Penjualan ekspor nikel mencatat rekor tertinggi sepanjang sejarah hingga mencapai sehingga 500 triliun rupiah guys. Luar biasa guys. Kalau dulu hanya 3,3 miliar US dollar per tahun, tetapi sekarang sangat luar biasa. Kerana apa guys? Kerana berkat keberanian pemimpin Indonesia dalam mempertahankan hilirisasi. Dan sebelumnya nikel, ekspor biji nikel sebelum ini kita tahu ya, keuntungan hanya sedikit, tetapi kini melonjak drastis setelah adanya hilirisasi. Dan bukan takat itu saja ya, banyak lagi yang kita mahu reactionkan dari video ini guys. Jadi bagaimana berita selanjutnya, tapi sebelum itu saya mohon kepada teman-teman jangan lupa subscribe untuk channel R Indra Permana dan klik tombol lonceng sekali tanda dukungan teman-teman kepada channel beliau. Dan di hujung videonya seperti biasa saya akan memberi sedikit komentar. Tanpa basa-basi, ayo kita sama-sama simak video ini. Mari. Rozul Channel. Dahsyat proyek kesayangan Jokowi cuan 500 triliun, sukses memalukan Eropah dan Amerika. Itu judulnya guys. Assalamualaikum, halo guys, ketemu lagi dengan saya Indra. Halo. Kali ini kita akan kembali masuk ke dalam segmen Tanah Air. Tanah air ya. Iya, luar biasa. Kabar membanggakan dan menggembirakan kembali datang bagi bangsa Indonesia. Kekayaan apalagi bangsa guys yang ditakuti dan berusaha dibunuh oleh Eropa dan Amerika kini telah berhasil membungkam dan permalukan mulut besar Eropa dan Amerika. Iya, setelah dikerdilkan, proyek kesayangan Jokowi ini bukannya jadi kecil, namun malah semakin besar. Makin besar. Sebentar guys, nilai ekspor hilirisasi nikel melonjak sehingga 745% ya. Ratusan lipat kali ganda naik guys. Wow. Bukannya jadi kecil, namun malah semakin besar. Semakin besar. Nikel Indonesia saat ini telah berhasil mencetak rekor sejarah dengan penjualan ekspor terbesar Indonesia sepanjang masa. Jokowi telah menyebutkan bahwa nilai ekspor nikel hasil dari hilirisasi melejit lagi. Enggak tanggung-tanggung. Ya. Nilai ekspor nikel hasil hilirisasi tersebut tembus hingga 500 triliun rupiah. Pencapaian ini jelas tidak terlepas dari keberanian pemimpin kita yang tidak gentar dari ancaman dan desakan Eropa dan Amerika untuk tetap konsisten dalam mempertahankan hilirisasi nikel. Sebagai informasi, sebelum ada hilirisasi pada periode tahun 2017 hingga 2018 dalam catatan Kementerian Investasi atau BKPM, nilai ekspor biji nikel Indonesia hanya senilai 3,3 miliar US atau setara 50-an triliun rupiah. Hal ini juga disampaikan langsung oleh Jokowi yang mengatakan bahwa saat sebelum dibangun industri smelter, kita mengekspor mentah bertahun-tahun. Ekspor yang hanya mentahan nikel nilainya setiap tahun kurang lebih 30 triliun. Begitu smelter dibangun, ekspor kita mencapai 500 triliun. Kata Jokowi dalam acara pembukaan Muktamar 20. Katakan dulu guys ya, hanya 3,3 miliar US dollar saja untuk per tahun. Sekarang guys, luar biasa guys ya. Luar biasa. Memang hingga lipatan ratusan lipat kali ganda keuntungan Indonesia perolehi ya. Mahasiswa Muhammadiyah pada 2 Maret lalu. Luar biasa ya. Jokowi menyatakan bahwa
naiknya nilai ekspor nikel hasil hilirisasi tidak hanya berapa, guys? menguntungkan perusahaan saja, akan tapi juga menguntungkan Indonesia karena Indonesia telah mendapatkan penerimaan negara yang meningkat. Misalnya dari pajak perusahaan, pajak penghasilan karyawan, hingga penerimaan negara bukan pajak atau PNBP. Iya, jelas. Dengan naiknya ekspor ini, negara sangat diuntungkan. Karena selain dapat dari pajak, dapat juga royalti dan biaya ekspor. Indonesia dapat semuanya. Dan hal ini juga Dapat sejalan semuanya, dengan guys. ilmu ekonomi yang dimana pendapatan negara akan meningkat jika ekspor meningkat. Terlebih lagi, Ya, jika benar. Indonesia juga ikut andil dalam perusahaan tersebut, maka negara akan mendapatkan tambahan dari dividen yang besar. Dengan begitu, seperti yang kami sampaikan, bukan hanya perusahaan yang untung, tapi juga negara akan untung dengan mendapat Benar. penerimaan yang besar. Dan yang bikin tambah luar biasa, Jokowi juga mengatakan bahwa yang negara dorong hilirisasi bukan hanya urusan tembaga, nikel, timah, tapi juga akan dorong pada sektor perkebunan, perikanan, kelautan, dan pertanian. Indonesia akan mulai hilirisasikan dengan kesempatan nilai tambah dalam negeri dan membuka kesempatan kerja yang tinggi. Tambah Jokowi. Kesempatan kerja yang Wah, tinggi, guys. luar biasa Wow, ya. memang Ambisi benar ya. Dari Jokowi. Sebentar guys ya, benar guys ya. Bila hilirisasi di dalam negeri ini, dalam negeri Indonesia, bukan saja keuntungan yang diperolehi oleh Indonesia, malahan kita lihat iaitu pembukaan ataupun luasnya kerja untuk rakyat Indonesia. Apabila kita lihat smelter banyak dibangunkan ya, ramai yang akan melabur di Indonesia. Kita lihat seperti negara-negara luar, mereka sudah tidak dapat membeli bahan mentah daripada Indonesia, tetapi mereka harusnya membuat iaitu pabrik mereka, PT mereka di Indonesia, maka di situ peluang kerja itu banyak untuk rakyat Indonesia ya. Ya, kalau kita lihat, kalau dulu kan harusnya bahan mentah nikel iaitu seperti bauksit semuanya diekspor mentah ya, tetapi sekarang dihilirisasi dalam negeri. Maka itu kita lihat guys, apa yang saya dengar tadi dikatanya ramai iaitu investor akan datang ke Indonesia untuk melabur ya, untuk investor di dalam negara Indonesia. Dan di situlah peluang pekerjaan banyak untuk rakyat Indonesia. Maka rakyat Indonesia tidak perlu untuk menjadi TKI di mana-mana negara. Kerana di negara sendiri pun, di tanah air sendiri pun sudah banyak peluang kerja. Itu yang bagusnya. Memang sesuai sekali. Memang benar sekali ya. Demi memajukan bangsa dan negara ini, kita patut bangga dan bersyukur karena punya Alhamdulillah. pemimpin yang sangat berani, jenius, Benar. dan brilian. Dan ternyata Brilian. ucapan Jokowi mengenai hilirisasi perkebunan juga bukan omong kosong belaka. benar, Karena benar, ya. saat ini pemerintah juga sedang mendorong proyek besar dari hilirisasi Oh. sawit atau CPO yang juga merupakan kekayaan terbesar Indonesia, yaitu Kekayaan dengan berhasil terbesar. mengembangkan teknologi baru yang akan dapat mengubah sawit jadi bensin. Nah, Sawit buat yang belum menjadi tahu bensin, infonya, ya. akan Indonesia yang langsung kami pertama. share dalam video ini ya. Iya, anak bangsa telah berhasil membuat karya yang gemilang, yaitu membuat gebrakan besar dengan berhasil mengubah sawit menjadi bahan bakar bensin. Iya, Luar biasa. Indonesia menjadi negara pertama di dunia yang berhasil Pertama di dunia, mengubah wow. sawit jadi bensin melalui co-processing. Wah, ternyata orang Indonesia banyak juga ya yang pintar. Pantas Pintar. saja ya, kenapa Eropa sangat ingin sekali membunuh kelapa sawit atau CPO kita dengan menggugat Indonesia ke WTO demi menghancurkan CPO dan nikel kita Jahat yang ya merupakan mereka itu, aset Eropa itu. besar negara kita. Karena mereka tahu bahwa Indonesia merupakan negara terbesar penghasil CPO Nomor satu dan Indonesia. nikel di dunia. Nomor dua Apalagi Malaysia. jika kita bekerja sama dengan Malaysia, maka Iya. sebesar 83% CPO dunia telah dikuasai oleh Indonesia dan Malaysia. Wow. Mana nih warga Indonesia dan Malaysia setuju nggak untuk perkuat Setuju. kerjasama untuk dapat melawan Saya setuju. arogansi Eropa dan Amerika? Terlebih lagi, Eropa tahu bahwa negara kita memiliki potensi besar untuk menciptakan sesuatu yang baru yang dapat mengancam Ya. keberadaan Eropa dan Amerika di kemudian hari. Dan kita juga patut bersyukur karena telah memiliki pemimpin bangsa yang berani Benar. untuk melawan arogansi Eropa Pak Jokowi. dan Amerika. Di saat pemimpin lain manut-manut saja
pada barang. Manut-manut saja ya. Gugat di WTO nggak apa-apa, barang-barang Ya. kita, ya kita hadapi. Kalau ada Benar. menggugat, kita hadapi. Jangan Kita digugat, lawan. kita mundur lagi. Nggak akan kesempatan itu datang lagi, peluang itu datang lagi, nggak akan. Dan sebagai informasi, penelitian untuk mengubah sawit jadi bensin dan LPG, proyeknya sudah dimulai dari waktu yang lama, dari sejak beberapa tahun lalu. Dan proyek ini dikembangkan oleh Pertamina dan ITB. Dan Pertamina kini punya proyek, penelitian tersebut telah berhasil. Dan saat ini biodiesel kelapa sawit bisa menjadi alternatif BBM. Lalu hebatnya, BBM dari minyak sawit ini diklaim lebih hemat, lebih efisien, dan higienis. BBM dari sawit memiliki RON 110 yang dimana angka ini jauh lebih tinggi dibandingkan RON bahan bakar pada umumnya yang berada di angka 90 hingga 98. Dan berdasarkan hasil penelitian, BBM dari sawit ini selain lebih hemat, juga sangat aman dan bersih. Luar Hemat dan biasa aman, ya. guys. Pengujian BBM dari sawit ini telah dilakukan pada motor dan juga pada mobil. Pengujian Ya guys, kalau kita fikir aman dan selamat itu memang benar ya. Kalau kita lihat BBM daripada sawit ini, karena dia bukan diambil daripada tanah, daripada bawah laut, seperti yang kita tahu bensin yang ada kita guna ini daripada bawah laut, bawah tanah, maka dia sangat kotor. Tapi kalau daripada buah sawit itu kita tahu dia bersih kerana daripada buah ya. Jadi dihasilkan untuk menjadi BBM, menjadi bensin. Jadi dia bersih. Sebab itu dia lagi bersih daripada bensin yang kita gunakan, iaitu yang kita ambil daripada tanah itu, daripada bawah laut, dasar laut, ada batu, ada pasir, ada tanah. Jadi dia sangat susah untuk dibersihkan. Jadi kalau daripada buah sawit itu memang ternyata sangat bersih daripada buah ya. Buahnya pun kita makan untuk minyak goreng ya. Jadi tidak mustahil ia adalah sangat bersih, digunakan untuk itu motor, untuk mobil, untuk apa-apa saja ya. Okey, kita lanjut guys. sawit ini telah dilakukan pada motor dan juga pada mobil. Pengujian untuk mobil telah dilakukan oleh Kementerian ESDM yang dimana bahan bakar jenis baru ini punya nama B40. Dan B40, setelah keberhasilan wow, canggih. uji coba BBM sawit pada kendaraan bermotor, kini pemerintah juga sedang mengembangkan uji coba BBM sawit pada alat-alat berat untuk industri pertambangan, kereta, dan pesawat terbang. Dan Pesawat terbang. hasil uji coba Boleh bisa tersebut guna, ya? sangat mengesankan karena telah berhasil. Pesawat dengan bahan bakar sawit berhasil terbang dengan selamat dengan membawa penumpang para ahli dan bahkan membawa penumpang komersil. Wah, luar biasa ya. Dan Ya, luar biasa, kedepannya proyek sawit ini juga berpeluang besar akan dijadikan dan diluaskan penggunaannya ke seluruh masyarakat Indonesia, serta untuk digunakan sebagai bahan bakar untuk alat dan kendaraan militer. Dengan ini, kebergantungan negara kita terhadap BBM tentu akan berkurang dan Indonesia akan menjadi negara mandiri yang dapat berdiri sendiri dengan kekuatan yang superior, yang sumber dayanya dapat diperoleh langsung di tanah sendiri tanpa perlu Setuju. sumber daya dari negara lain. Mantap ya. Pantas aja Mantap, Eropa memang mantap, guys. dan Amerika tidak senang atas perkembangan bangsa Indonesia karena mereka takut tersaingi dan juga takut ada kekuatan baru di dunia. Pantas aja ya sampai sekarang Amerika nggak mau ucapkan selamat ke Prabowo karena khawatir program-program emas dan strategis dari pemerintahan Jokowi yang dapat berpotensi mengancam keberadaan mereka akan dilanjutkan oleh Prabowo. Waduh, beda jauh ya. Waduh. Dengan China, Rusia, Malaysia, Singapura, dan negara lainnya yang benar-benar gercep ucapkan selamat pada Prabowo, bahkan langsung ingin jalin kerjasama dengan pemerintahan baru Prabowo. Oke, balik lagi bahas BBM sawit ya. Seperti yang telah kami sampaikan, dampak dari penemuan BBM sawit ini akan sangat baik, sangat positif bagi Indonesia. Karena saat ini dampaknya sudah bisa langsung terlihat dan dapat dirasakan secara instan. Saat ini pemerintah telah berhasil menghemat devisa negara atas penemuan BBM sawit ini. Berdasarkan data dari Kementerian ESDM, pemerintah
telah menyalurkan biodiesel sebesar 10,5 juta kiloliter dan bisa menghemat devisa negara sebesar 8,34 miliar dolar atau sebesar 122 triliun. Mengesankan Banyak ya, banyak guys. Wah, bisa nih anggarannya. Nanti BBM naik dipakai lagi demi untuk makan siang program gratis. susu dan makan siang gratis ya. Hehehe. Dan selain itu, penemuan BBM dari sawit ini juga telah membawa dampak besar bagi tanah air. Karena dengan keberhasilan pemerintah dalam mengembangkan BBM dari sawit, saat ini Indonesia telah berhasil menekan impor BBM dan angkanya cukup besar dan juga signifikan berdasarkan data dari Asosiasi Produsen Biofuel Indonesia atau APROBI. Program biodiesel telah berhasil mengurangi nilai impor solar berbasis minyak bumi yang cukup besar, yaitu hingga 11 miliar US dollar atau setara 173 Banyak. triliun. Dan yang bikin makin luar biasa adalah Ya. angka ini setiap tahunnya mengalami kenaikan yang signifikan. Setiap tahun yang naik, dimana pengurangan impor solar tahun 2018 sebesar 1,95 miliar USD, tahun 2019 sebesar 3,34 miliar USD, 2020 sebesar 2,7 Semakin naik, miliar guys. USD, 2021 sebesar 4,8 miliar USD, dan Ya. tahun 2022 sebesar 9 miliar USD. Hebat ya. Selain itu, Memang luar menurut biasa Rapolo, Head of Sustainability Division APROBI, juga mengatakan dengan hadirnya biodiesel maka telah mendukung industri hulu sawit. Dalam hal ini mampu menjaga harga sawit, di mana Mampu lanjutnya ya, akan terlihat menjaga harga pengaruh sawit. yang signifikan dari program B20 untuk Public Service Obligation Ya. atau PSO dan non-PSO terhadap harga CPO pada September 2018 dengan harga cenderung naik sampai akhir tahun 2019. Luar biasa ya perkembangan Memang dan sangat luar kemajuan biasa, tanah guys. air saat ini. CPO merupakan kekayaan utama bangsa Indonesia. Kita patut CPO bangga kekayaan utama, dan ya. dukung terus langkah pemerintah demi kemajuan bangsa Indonesia. Amin. Dan Indonesia Emas dapat tercapai Benar. pada tahun 2045 kelak. Itu Ya, kita harapkan. Jadi itu info untuk perkembangan tanah air saat ini. Nah, gimana nih pendapatnya? Menurut teman-teman mengenai info ini, kira-kira senang nggak atas berita ini? Setuju gak dengan penemuan dan pengembangan dari BBM sawit ini? Dan juga dengan hilirisasi nikel Indonesia? Atau teman-teman gak setuju dan juga gak puas atas kinerja pemerintah? Bantu dong, berikan pendapatnya di kolom komentar ya. Oke guys, dari apa yang sudah kita tonton dan reactionkan tadi, seperti dikabarkan guys, iaitu berita luar biasa bagi Indonesia. Kekayaan alam yang pernah ditakuti dan diserang oleh Eropah dan Amerika kini telah menjadi sumber kebanggaan, iaitu projek hilirisasi nikel yang awalnya diremehkan malah semakin berkembang sekarang ini. Kita lihat ya, penjualan ekspor nikel mencatat rekod tertinggi sepanjang sejarah guys, iaitu mencapai sehingga 500 triliun rupiah. Bayangkan ya, berkat keberanian pemimpin Indonesia iaitu Pak Jokowi dalam mempertahankan hilirisasi. Sebelumnya kita lihat nilai ekspor biji nikel sebelum hilirisasi keuntungan hanya sekitar 3,3 miliar US dollar. Namun melonjak drastis setelah adanya hilirisasi. Bukan takat itu saja, malah akan membuka lapangan kerja. Memang benar. Banyak peluang pekerjaan yang akan timbul, akan diwujudkan untuk rakyat Indonesia guys, dan meningkatkan nilai tambah dalam negeri. Dan bukan itu saja, perkembangan lain yang mengembirakan juga adalah pengembangan iaitu biodiesel dari minyak sawit yang diharapkan mengurangi ketergantungan negara terhadap impor bahan bakar, dan penemuan ini telah menghemat defisit negara dan mengurangi impor minyak bumi dalam jumlah yang signifikan. Dan apa saya sendiri lihat guys, semua ini menunjukkan kemajuan yang luar biasa bagi Indonesia sendiri, dan semangat untuk terus memajukan bangsa terus didukung, baik itu melalui hilirisasi sumber daya alam maupun inovasi dalam menggunakan sumber energi. Dan apa yang kita harapkan bersama guys, iaitu semoga gantinya Presiden baru untuk Indonesia akan meningkatkan lagi kemajuan Indonesia di masa akan mendatang. Itulah yang kita harapkan sama-sama guys, untuk kemajuan Indonesia, untuk Indonesia menuju ke Indonesia Emas pada tahun 2045. Jadi bagaimana pandangan kalian? Teman-teman bisa komen di bawah komentar. Rasanya sampai di sini saja untuk reaction kita kali ini. Apapun saya ucapkan terima kasih kepada anda yang sentiasa mendukung Brozo Channel daripada dulu hingga sekarang. Dan bagi teman-teman yang baru saja hadir, jangan lupa klik butang subscribe dan klik tombol loceng, tanda dukungan teman-teman kepada Brozo Channel. Yang baik semuanya datang daripada Allah SWT, yang salah dan silap
juga datangnya daripada saya sendiri. Assalamualaikum. Goodbye. Bye-bye.